Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika berbagai upaya kaum Quraisy untuk menghentikan dakwah Rasulullah terus menemui kegagalan, kemarahan, dan keputusasaan mereka semakin memuncak, para pemuka Quraisy yang dipimpin oleh Abu Jahal, Abu Lahab, dan Walid bin Mughirah berkumpul lagi di Darun Nadwah untuk mencari jalan keluar. Kali ini, mereka memutuskan untuk mengambil langkah terakhir yang lebih ekstrim, membunuh Rasulullah. Suasana ruangan terasa tegang. Abu Jahal berdiri di tengah, memandang wajah-wajah yang hadir dengan sorot mata penuh kebencian. Saudara-saudara Quraisy, kita tidak bisa lagi membiarkan Muhammad menyebarkan ajarannya. Dia telah memecah belah kita, menghina berhala-berhala kita, dan merusak kehormatan nenek moyang kita. Serunya dengan nada menggelegar. Abu Lahab mengangguk setuju. Benar! Jika kita tidak bertindak sekarang, ajarannya akan menyebar lebih luas. Kita harus menghentikannya dengan cara apapun. Walid bin Mughirah, yang selama ini dikenal sebagai pemikir licik, angkat bicara. Tetapi kita harus berhati-hati. Muhammad dilindungi oleh Abu Thalib, seorang tokoh yang sangat dihormati. Jika kita bertindak gegabah, kita bisa memicu perang antar suku. Abu Jahal mengepalkan tangannya. Kita tidak perlu takut, aku sendiri akan melakukannya. Aku akan membunuh Muhammad saat dia sedang salat di Ka'bah. Aku akan mengambil batu besar dan menghancurkan kepalanya. Ruangan itu hening sejenak. Rencana Abu Jahal terdengar kejam, tetapi semua orang tahu bahwa ia tidak main-main. Setelah beberapa saat, mereka sepakat untuk melaksanakan rencana itu. Keesokan paginya, Rasulullah bangun sebelum fajar. Beliau berwudu dengan tenang, lalu memulai perjalanan menuju Ka'bah untuk melaksanakan salat. Di bawah langit yang mulai cerah, beliau melangkah dengan penuh keyakinan, meski tanpa tahu bahwa nyawanya sedang dalam bahaya besar. Di sisi lain, Abu Jahal sudah menunggu di dekat Ka'bah dengan sebongkah batu besar di tangannya. Wajahnya menunjukkan tekad yang mengerikan. Ia mengawasi setiap gerakan Rasulullah dengan penuh kebencian. Ini saatnya, gumamnya pada dirinya sendiri. Hari ini, aku akan menghentikan Muhammad selamanya. Rasulullah sampai di Ka'bah dan memulai salat. Beliau berdiri dengan penuh kekhusyukan, membaca ayat-ayat suci Al-Quran yang diturunkan oleh Allah. Suara lembut beliau menggema di sekitar Ka'bah, membawa ketenangan yang luar biasa. Saat beliau bersujud, Abu Jahal mulai bergerak. Ia mengangkat batu besar itu dengan kedua tangannya, lalu melangkah mendekati Rasulullah. Namun ketika jaraknya hanya beberapa langkah, tiba-tiba wajahnya berubah. Ia terhenti di tempatnya, dan batu yang ia bawa jatuh ke tanah. Apa ini? Apa yang sedang terjadi? Jerit Abu Jahal dengan panik. Mata Abu Jahal melebar ketakutan. Ia melihat sesuatu yang tidak terlihat oleh orang lain. Seekor unta raksasa dengan mata merah menyala berdiri di antara dirinya dan Rasulullah. Unta itu mengeluarkan suara geraman yang mengerikan, seolah siap menerkamnya. Abu Jahal gemetar ketakutan. Ia berbalik dan lari secepat yang ia bisa, meninggalkan batu besar itu di belakangnya. Beberapa pemuka Quraisy yang melihat kejadian itu bergegas mendekatinya. Ada apa wahai Abu Jahal? Tanya mereka dengan bingung. Mengapa kau tidak melaksanakan rencanamu? Abu Jahal terengah-engah, wajahnya pucat pasi. Aku hampir melakukannya, jawabnya dengan suara bergetar. Tapi tiba-tiba muncul seekor unta yang sangat besar. Matanya merah menyala dan wajahnya begitu menakutkan. Aku tidak pernah melihat makhluk seperti itu sebelumnya. Jika aku mendekat sedikit lagi, pasti aku akan diterkamnya. Mereka saling pandang dengan tak percaya. Namun dalam hati mereka tahu bahwa Rasulullah dilindungi oleh kekuatan yang jauh di luar jangkauan mereka. Sementara itu Rasulullah menyelesaikan salatnya tanpa terganggu. Beliau berdiri, mengangkat tangannya, dan berdoa dengan penuh kerendahan hati. Ya Allah, hanya kepadamu aku berserah diri. Lindungilah aku dan umatku dari kejahatan orang-orang yang menolak kebenaranmu. Setelah itu, beliau kembali ke rumah dengan langkah yang tenang. Namun di dalam hati beliau ada rasa haru dan sedih. Bukan karena ancaman terhadap dirinya,
tetapi karena kerasnya hati kaum Quraisy yang masih menolak hidayah. Meskipun ancaman dan upaya pembunuhan terus berlanjut, Rasulullah tetap teguh. Setiap kali menghadapi bahaya, beliau selalu berlindung kepada Allah dengan penuh keyakinan. Firman Allah dalam Al-Quran menjadi peneguh hati beliau dan para sahabat. Dan Allah akan melindungi kamu dari gangguan manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Al-Quran Surah Al-Maidah ayat 67. Kisah ini mengajarkan bahwa perjuangan di jalan Allah memerlukan kesabaran, keberanian, dan keimanan yang kokoh. Meskipun menghadapi ancaman besar, Rasulullah tidak pernah gentar. Beliau percaya bahwa Allah adalah pelindung sejati dan tidak ada kekuatan apapun yang dapat mengalahkan kehendaknya. Matahari bersinar terik di atas kota Makkah, memancarkan panas yang terasa membakar setiap jengkal tanahnya. Di sebuah sudut Safa, Rasulullah duduk dalam kesunyian, merenung dan berdoa kepada Allah. Wajah beliau memancarkan ketenangan, meskipun hatinya menanggung beban berat perjuangan dakwah yang baru dimulai. Di tengah keheningan itu, langkah-langkah keras terdengar mendekat. Abu Jahal, pemimpin Quraisy yang dikenal dengan kebenciannya terhadap Rasulullah, muncul dengan wajah penuh amarah. "Lagi-lagi aku melihatmu di sini, Muhammad," seru Abu Jahal dengan nada mengejek. "Apa yang kau lakukan? Apakah kau masih bersikeras dengan ajaran barumu yang menyesatkan ini?" Rasulullah tetap diam, tidak menanggapi cemoohan itu. Beliau menatap Abu Jahal dengan mata yang penuh kasih sayang, berharap hatinya akan terbuka pada kebenaran. Namun kebencian Abu Jahal justru semakin memuncak. Ia tidak tahan melihat ketenangan di wajah Rasulullah. "Berhentilah menghina Tuhan-Tuhan kami," teriaknya. "Kau menganggap dirimu lebih mulia daripada kami? Kau pikir ajaranmu akan mengalahkan tradisi nenek moyang kita?" Rasulullah masih memilih untuk diam. Beliau tidak ingin memanaskan situasi dengan menjawab hinaan itu. Tetapi bagi Abu Jahal, sikap diam Rasulullah adalah penghinaan yang tak tertahankan. Dengan penuh amarah, ia meraih sebongkah batu tajam di dekatnya dan menghantamkannya ke kepala Rasulullah. Batu itu melukai kepala beliau, dan darah segar mengalir, membasahi wajah suci Rasulullah. Rasulullah mengusap darah yang mengalir di dahinya. Beliau menatap Abu Jahal dengan pandangan yang tenang, tanpa sedikit pun menunjukkan rasa marah. Dengan suara lembut beliau berkata, "Jika kau tahu apa yang aku bawa adalah kebenaran, apakah kau akan berhenti dari perbuatanmu ini?" Namun Abu Jahal hanya tertawa sinis. "Kebenaran? Omong kosong apa ini Muhammad? Kau hanyalah seorang pemimpi yang ingin mengubah tatanan kami." Setelah melampiaskan amarahnya, Abu Jahal berjalan pergi menuju kelompok Quraisy yang sedang berkumpul di dekat Ka'bah. Ia merasa puas dengan apa yang telah dilakukannya, seolah-olah tindakannya itu akan menghentikan Rasulullah. Di tengah gelak tawa dan ejekan mereka, Abu Jahal dengan bangga menceritakan perbuatannya. Tidak jauh dari tempat kejadian, seorang budak perempuan yang bekerja di rumah Abdullah bin Jud'an menyaksikan seluruh insiden tersebut. Hatinya teriris melihat perlakuan kejam yang diterima Rasulullah. Ia tidak dapat berbuat apa-apa saat itu, tetapi dalam hatinya ia tahu bahwa seseorang harus bertindak. Beberapa saat kemudian, ketika ia melihat Hamzah bin Abdul Muthalib berjalan dengan gagah membawa busur dan panah dari perburuannya, budak perempuan itu merasa inilah saat yang tepat. Ia berlari mendekati Hamzah dengan wajah yang dipenuhi rasa khawatir. "Abu Umarah!" panggilnya, napasnya tersengal. "Engkau harus tahu apa yang baru saja terjadi." Hamzah menghentikan langkahnya, menatap budak perempuan itu dengan alis terangkat. "Apa yang terjadi? Mengapa kau terlihat begitu cemas?" tanyanya. "Keponakanmu, Muhammad, disakiti oleh Abu Jahal," jawabnya dengan nada gemetar. Dia memukul kepalanya dengan batu hingga berdarah. Muhammad hanya diam, tidak melawan sedikit pun. Dan sekarang Abu Jahal sedang duduk dengan sombong bersama orang-orang Quraisy. Wajah Hamzah berubah merah padam, matanya menyala penuh amarah. "Apa yang kau katakan? Abu Jahal berani melukai Muhammad?" tanyanya, suaranya menggelegar seperti petir. "Benar, aku melihatnya dengan mataku sendiri," jawab budak perempuan itu. Hamzah mengeratkan genggaman pada busur di tangannya. Amarahnya tak terbendung lagi. "Abu Jahal telah melewati batas," serunya. Tanpa menunggu penjelasan lebih lanjut,
Hamzah melangkah dengan langkah cepat menuju Ka'bah, matanya mencari-cari sosok Abu Jahal. Ketika ia mendekati Ka'bah, ia melihat Abu Jahal sedang tertawa bersama para pembesar Quraisy. Hamzah mendekat dengan langkah penuh keyakinan. Suasana yang semula dipenuhi tawa berubah menjadi hening ketika mereka melihat wajah Hamzah yang penuh kemarahan. "Wahai orang yang berpantat kuning, Abu Jahal!" teriak Hamzah dengan suara lantang, membuat semua mata tertuju padanya. "Apakah benar kau telah mencaci keponakanku dan melukainya tanpa alasan?" Abu Jahal yang semula tersenyum sinis, kini mulai merasa gentar. Ia mencoba bersikap tenang. "Apa pedulimu, Hamzah? Keponakanmu itu hanyalah pembawa ajaran sesat." Hamzah mendekat hingga ia berdiri tepat di depan Abu Jahal. Dengan cepat, ia mengayunkan busur yang dibawanya, menghantam kepala Abu Jahal hingga luka menganga. Darah mengalir dari kepala Abu Jahal dan ia meringis kesakitan. "Ketahuilah," kata Hamzah dengan suara penuh ketegasan, "aku telah mengikuti agama Muhammad. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusannya." Orang-orang Quraisy yang menyaksikan kejadian itu terperangah. Mereka tidak menyangka Hamzah, seorang pemimpin yang disegani dan dikenal gagah berani, kini memihak kepada Muhammad. Para pemimpin Quraisy dari Bani Makhzum bangkit, tetapi Abu Jahal menghentikan mereka dengan tangan terangkat. "Biarkan Abu Umarah," kata Abu Jahal dengan nada lemah. "Aku memang telah mencaci keponakannya dengan kata-kata yang menyakitkan. Peristiwa ini terjadi pada bulan Zulhijjah tahun ke-6 kenabian." Meskipun Hamzah bersyahadat di hadapan Abu Jahal dan orang-orang Quraisy, pada waktu itu dia masih belum sepenuhnya masuk Islam. Karena usai pulang dari pertemuan tersebut, Hamzah masih merenung dengan dalam, mempertimbangkan berbagai hal tentang sosok Nabi Muhammad. Meski demikian, yang mendorong Hamzah masuk Islam adalah karena sosok Hamzah sendiri. Hamzah bukan hanya gagah perkasa, melainkan juga seorang pemikir yang berakal tajam. Jadi meskipun setelah syahadat Hamzah masih memerlukan waktu untuk berproses, namun dia masuk Islam karena memang melihat kebenaran di dalamnya, bukan karena persoalan kesukuan. Wallahu alam. Sebagaimana sempat menyatakan bahwa Hamzah bin Abdul Muthalib masuk Islam melalui proses berpikir dan perenungan, bukan sekadar karena persoalan fanatisme kesukuan. Setelah memukul Abu Jahal dengan busur dan Hamzah menyatakan keislamannya di depan banyak orang, para pemuka Quraisy menjadi gempar karenanya. Mereka menganggap hal ini sebagai sebuah bencana, sebab tidak menutup kemungkinan tokoh-tokoh besar Quraisy lainnya akan mengikuti langkah Hamzah. Hamzah kemudian meninggalkan banyak orang itu, memungut busurnya, dan berjalan melangkah pulang dengan tegap, namun dengan hati yang muram. Di rumahnya dia duduk melepas lelah dan membawa dirinya untuk berpikir, merenungkan peristiwa yang baru saja dialaminya. Dia bertanya-tanya kepada dirinya sendiri, memang dia telah menyatakan syahadat di depan umum, namun bagaimana sebenarnya cara seseorang untuk masuk Islam dengan benar? Dan dia pun mempertanyakan pula, apakah keputusan yang diambilnya itu benar? Sebab pada saat itu dia sedang dalam kondisi emosi dan marah. Hamzah mengingat-ingatnya lagi, bahwa pada awalnya dia tidak rela jika keponakannya diperlakukan secara sewenang-wenang dan dianiaya tanpa adanya pembelaan. Oleh sebab itu dia maju ke depan untuk membela Rasulullah dan kehormatan Bani Hashim. Namun Hamzah menjadi berpikir ulang, apakah ini cara yang terbaik bagi seseorang untuk meninggalkan agama nenek moyang dan kaumnya? Agama yang telah mereka anut sejak lama? Hamzah pun mengakui bahwa sesungguhnya dia juga belum tahu terlalu banyak tentang Islam, hanya gambaran kecilnya saja yang dia tahu. Benar bahwa Hamzah tidak sedikit pun ragu tentang kebenaran dan ketulusan yang dibawa Rasulullah, sebab dia sudah mengenalnya sejak kecil dan mengetahui bahwa tidak mungkin keponakannya itu akan berbohong. Tetapi apakah mengambil keputusan pada saat marah merupakan cara yang tepat? Di satu sisi Hamzah memang mengakui bahwa di dalam dadanya terpendam rasa hormat terhadap dakwah yang disampaikan oleh keponakannya itu. Dan apabila dia memang ditakdirkan untuk menjadi pembela agama baru ini, maka kapankah sebenarnya waktu yang tepat untuk memasukinya? Apakah pada saat marah ataukah setelah melalui proses berpikir dan merenung? Demikianlah Hamzah terus merenung dan menimbang. Dia terus memikirkan hal ini selama berhari-hari.
Pada siang hari dia kehilangan ketentramannya, dan pada malam hari matanya tidak dapat terpejam untuk tidur. Dan ketika Hamzah berusaha mencari kebenaran dengan menggunakan akal, kebimbangan malah tampil ke depan sebagai penghalang. Hamzah mulai membanding-bandingkan agama lama dengan agama baru ini. Tiba-tiba muncul di dalam dirinya kerinduan terhadap agama nenek moyang yang selama ini biasa dia lakukan. Kenangan tentang Ka'bah dan tradisi-tradisi jahiliyah di sekitarnya menggelayuti pikirannya. Bagaimanapun meninggalkan agama lama dan pindah ke Islam, bagaikan melompati jurang yang lebar. Hamzah mulai memikirkan orang-orang yang lebih dulu darinya untuk masuk Islam. Dia bertanya-tanya, bagaimana bisa orang sedemikian tergesa-gesa untuk meninggalkan agama nenek moyangnya? Maka Hamzah mulai menyesali perbuatannya dengan telah bersyahadat. Meski demikian, perjalanan akalnya tidak terputus dan dihentikan. Dia terus berpikir, hingga kemudian Hamzah merasa bahwa akal pikirannya sendiri tidak mampu menuntaskan kegelisahan hatinya ini. Maka dengan niat keikhlasan dan ketulusan hati, dia pun pergi keluar untuk meminta pertolongan dari yang gaib. Di hadapan Ka'bah dia menengadahkan wajahnya ke arah langit dan meminta pertolongan kepada kudrat dan nur yang terdapat di alam wujud ini. Dia memohon dan berdoa agar memperoleh petunjuk kepada yang hak dan jalan yang lurus. Sampai detik ini Hamzah masih juga belum bertemu lagi dengan Rasulullah. Kemudian Hamzah berkata dalam hatinya, kemudian timbullah sesal di dalam hatiku karena meninggalkan agama nenek moyang dan kaumku, dan aku pun diliputi kebingungan hingga mata tak dapat tertidur. Lalu pergilah aku ke Ka'bah dan memohon kepada Allah agar membukakan hatiku untuk menerima kebenaran dan melenyapkan segala keraguan. Maka Allah pun mengabulkan permohonanku itu dan memenuhi hatiku dengan keyakinan. Aku pun segera menemui Rasulullah dan menyampaikan tentang keadaanku kepadanya, maka didoakannya kepada Allah agar ditetapkannya hatiku dalam agamanya. Demikianlah Hamzah akhirnya menganut agama Islam dengan keyakinan yang penuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.